Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Memanfaatkan liburan dalam rangka Hari Lahir Pancasila, ratusan warga Kabupaten Ogan Ilir mengunjungi Taman Pancasila di Kota Indralaya bersama keluarga dan kerabat. Dampak pelonggaran aturan memakai masker, warga Kota Palembang kini banyak yang tidak mengenakan masker di ruang terbuka. Selanjutnya, warga Kecamatan Pujan Mas Lama, Kabupaten Muara Enim minta pemerintah percepat pembangunan jembatan Rangka Baja untuk menggantikan jembatan gantung. Kita ke informasi pertama hari ini. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad pria yang tenggelam di Sungai Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Korban ditemukan 500 meter dari lokasi tenggelam. Atas permintaan keluarga, jasad korban tidak dilakukan visum karena akan segera dimakamkan di kampung halamannya di Provinsi Lampung. Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian korban tenggelam atas nama Ponco Prihartanto di perairan Sungai Ogan di Desa Beladang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan menggunakan 4 perahu karet, petugas melakukan penyisiran Sungai Ogan. Derasnya air sungai sempat menjadi kendala petugas di lapangan. Setelah dilakukan pencarian lebih dari 4 jam, petugas akhirnya menemukan jasad korban. Korban ditemukan tersangkut ranting pohon sekitar 500 meter dari lokasi pertama kali tenggelam. Atas permintaan keluarga, jasad korban tidak divisum karena akan segera dimakamkan di kampung halamannya di Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Berjarak 500 meter dari titik tenggelam, lagi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pencarian ini dibantu oleh kawan-kawan dari Babinsa, Babinsa Humas, TNI Polri, terus kawan-kawan dari wisata Belanting, Ulogan, dan rafting di Desa Meningin. Ponco Prihartanto datang ke Desa Belandang untuk berpiknik bersama keluarganya pada Minggu pagi lalu. Namun saat mandi di Sungai Ogan, tubuh korban justru terseret arus sungai hingga akhirnya tenggelam. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, Wali Kota Palembang bersama Sekretaris Daerah dan Forkompimda Kota Palembang mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila bersama Presiden Republik Indonesia secara virtual. Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2022 diperingati secara nasional dan dipimpin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Wali Kota Palembang bersama Sekretaris Daerah dan Forkompimda mengikuti upacara peringatan tersebut secara virtual dari Rumah Dinas Wali Kota. Wali Kota Palembang berharap kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila karena dengan berlandaskan Pancasila, kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram akan dapat terwujud. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 secara nasional digelar di Lapangan Pancasila Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dipimpin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita berharap dengan momentum peringatan ini, kami mengajak marilah kita aktualisasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan kita dalam masyarakat kalau berlandaskan dasar Pancasila insya Allah ketentraman, kedamaian itu akan terwujud. Ya, sementara itu memanfaatkan liburan Hari Lahir Pancasila, ratusan warga Kabupaten Ogan Ilir mengunjungi Taman Pancasila di Kota Indralaya. Mereka datang bersama dengan keluarga dan kerabat sambil menikmati suasana alam sekitar. Taman Pancasila menjadi salah satu wisata edukasi bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. Hari libur memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2022 dimanfaatkan warga Kabupaten Ogan Ilir dengan mengunjungi Taman Pancasila yang berada di Kota Indralaya. Warga datang bersama keluarga dan kerabat menikmati suasana alam sekitar.
Taman Pancasila selama ini kerap dikunjungi masyarakat, terutama pada saat momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. Taman Pancasila yang memiliki luas 1,7 hektar dibangun sebagai taman terbuka hijau. Taman ini memiliki beberapa fasilitas seperti zona bermain anak, zona rekreasi, zona olahraga, zona taman bunga, air mancur, zona bersepeda, dan zona kuliner. Di tengah taman terdapat patung proklamator Bung Karno berukuran besar sehingga menambah keindahan taman. Pada Hari Lahir Pancasila saat ini, warga berharap dapat menjadi momen kebangkitan rakyat Indonesia, khususnya para kaum muda. Ditingkatkan lagi motivasi anak-anak muda untuk pejuang-pejuang yang terdahulu. Itu saja. Kalau Bapak sendiri Pak memaknai Pancasila ini seperti apa Pak? Pancasila ini sangat bagus dan untuk motivasi masa depan bangsa. Harapan kita Pak untuk pemerintah seperti apa Pak? Semoga jalan terus membawa Pancasilais ketuhanan yang Maha Esa. Tak hanya cocok untuk tempat bermain, Taman Pancasila juga bisa menjadi wahana edukasi bagi anak-anak. Di taman ini mereka bisa belajar mengenal dan memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus panduan dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dedi Uransyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, kita ke informasi berikutnya. Permendagri nomor 73 tahun 2022 tentang pedoman pencatatan nama dokumen kependudukan sudah berlaku mulai 11 April 2022 lalu. Bagi warga yang tidak mentaati aturan tersebut akan diberikan sanksi administrasi, yaitu dokumen kependudukannya tidak akan diterbitkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kota Prabu Mulih terus melakukan pengawasan. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pedoman pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Hingga kini Dinas Dukcapil Prabu Mulih menemukan adanya anak yang memiliki satu suku kata pada namanya. Oleh karena itu, ancaman sanksi yang menyertainya juga belum berlaku di Kota Prabu Mulih. Peraturan Menteri Dalam Negeri baru itu mulai berlaku 11 April 2022 lalu. Sementara bagi nama penduduk yang sudah tercatat pada data kependudukan sebelumnya diundangkannya Permendagri nomor 73 tahun 2022 itu, maka dokumen yang telah terbit sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Syarat pencatatan nama pertama, jumlah huruf maksimal 60 termasuk spasi. Yang kedua, minimal terdiri dari 2 kata. Pihak Dukcapil terus melakukan sosialisasi tentang Permendagri tersebut. Dalam Permendagri tersebut, seseorang tidak boleh memiliki nama hanya satu suku kata, serta sesuai dengan norma agama dan tidak multitafsir. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kota Prabu Mulih. Kantor Imigrasi Kelas 1A Palembang terus berbenah. Aplikasi M-Paspor dan Easy Paspor pun diluncurkan untuk meningkatkan layanan paspor kepada masyarakat luas. Untuk meningkatkan pelayanan paspor dan inovasi pelayanan publik, Kantor Imigrasi Kelas 1A TPI Palembang meluncurkan layanan berbasis aplikasi mobile berupa M-Paspor dan layanan Easy Paspor. Sosialisasi layanan ini mulai dilakukan petugas imigrasi kelas 1A TPI Palembang di salah satu hotel di Kota Palembang. Layanan ini merupakan inovasi terbaru dari Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Layanan ini dinilai mampu mempersingkat waktu dan memanjakan para pemohon paspor. Bahkan aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang mengakomodasi tahapan permohonan paspor dan bisa dilakukan secara tatap muka. Pada hari ini yang digagas oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang adalah sosialisasi M-Paspor. Apa itu M-Paspor? M-Paspor itu adalah satu terobosan yang dilaunching oleh Ditjen Imigrasi pada tanggal 26 Januari
tahun ini di dalam rangka untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan keimigrasian di bidang pemberian atau perpanjangan paspor. Sejak di-launching, sekali di-launching 26, itu berarti ke program ini sudah berlaku bukan saja di Palembang tapi di seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia, di mana aplikasi layanan M-Pasport dan Easy Passport sangat membantu masyarakat dalam membuat paspor, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Penggunaan aplikasi ini mampu mengurangi kerumunan serta kontak fisik antar pemohon paspor. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Lebih paham